Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan tentang dongeng legenda Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda bersama anak gadisnya. Anak gadis yang sangat cantik, bentuk tubuhnya yang indah, rambutnya terurai mengikal sampai ke mata kaki. Poni rambut tersisir rapi dan keningnya sehalus batu cendana. Namun sayangnya ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus diturutin. Sekali-kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang sangat miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan itu melihatnya dan akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang dekil. Karena mereka hidup pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandang mereka. Mereka begitu terpesona. Kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis tersebut. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Dan ini membuat orang-orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hei gadis cantik, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Namun apa jawaban dari anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh, "ia adalah pembantuku." Karena ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh mendekati seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya, "ia adalah Buddha." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya. Selalu jawabannya itu, ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah berulang kali didengar jawabannya, yang amat menyakitkan hati, akhirnya ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon kepada ibunya, "Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu ini. Selama ini, ibu ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya, akan tetapi semua terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang yang dapat melihat kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya disebut batu menangis. Demikian cerita legenda batu menangis yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisah itu benar-benar terjadi. Barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkan, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dongeng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.